Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum Rabu 7 Januari 2026. Peresmian jembatan berlokasi di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 30 meter dengan lebar 4,2 meter dan kapasitas beban maksimal 30 ton. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Alhamdulillah, pekerjaan dapat berjalan lancar, kurang lebih 14 hari selesai. Bahwa jembatan yang sudah kita buat itu kemampuan kapasitas maksimalnya kurang lebihnya 30 ton. Sehingga masyarakat yang melintas, untuk harapan kami, untuk penggunaan muatan juga sewajarnya kan itu. Dan ini bisa dilalui oleh roda 2. Supaya bisa masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan ini. Dan tolong juga seperti disampaikan oleh Pak Danrem tadi, dijaga bersama-sama jembatan ini. Kemudian ada satu PR lagi kita di Nagan Raya, saya sudah sampaikan kepada Pak Danrem. Itu di Kecamatan Darul Makmur masih ada satu jembatan lagi yang putus. Itu juga mohon bantuan semua pihak, kelompok perintah atasan. Semoga penanganan ini bisa secepatnya Pak Danrem. Sebelumnya jembatan ini rusak diterjang banjir bandang dan mengganggu mobilitas serta perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan penghubung ini telah mengembalikan konektivitas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat diimbau agar menggunakan jembatan sesuai kapasitas yang telah ditentukan serta bersama-sama menjaga dan merawat jembatan demi keselamatan dan kelangsungan fungsi jangka panjang. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Anyus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana, pembangunan Huntara terus dikebut. Hingga kini, progres pengerjaan telah mencapai 36,5%. Pembangunan Huntara atau hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut dengan target penyelesaian 4 minggu. Di atas lahan seluas 85 kali 64 meter akan didirikan 24 barak dengan total 117 unit hunian yang nantinya akan dihuni oleh 117 kepala keluarga. Harapannya, masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah cuplikan materi stand-up komedi dalam pertunjukan Mensrea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Panji dilaporkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mensrea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Lanjuti kalau bisa ya secepatnya untuk dipanggil untuk diklarifikasi, dan kalau memang ada berikut dengan bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti ya secepatnya bisa diproses begitu. Panji itu sementara Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut akan membela Panji Pragiwaksono terkait pertunjukan stand-up komedi Mensrea tidak bisa dihukum. Mahfud menyampaikan pandangannya secara lugas terkait hukum, kekuasaan serta ruang kebebasan berpendapat yang dinilainya semakin menyempit. Seterusnya gitu. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini,
tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak kan? bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bela. Sementara Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan polisi terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait pertunjukan stand-up komedi Mensrea yang viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono merespon terkait laporan polisi yang ditujukan kepadanya imbas dari materi stand-up komedi dalam pertunjukan Mensrea yang dinilai membuat kegaduhan. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Panji justru mengungkapkan rasa terima kasih atas gelombang dukungan yang ia terima dari masyarakat. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin Antoni dan rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikut ya pemirsa. Aksi unjuk rasa memasuki hari ke-12 semakin memanas, sejumlah kendaraan hangus dibakar di Teheran, Iran. Jalanan Teheran semakin mencekam dengan aksi protes yang berujung pada aksi pembakaran. Dalam rekaman yang dirilis, IRIB News menunjukkan sejumlah bus yang hangus terbakar dan halte yang rusak. Tak hanya di Teheran, aksi protes yang berujung pembakaran juga terjadi di Mashhad. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa atas pembakaran 2 bus ini. Pemerintah Iran juga memberlakukan pemadaman internet dan layanan telepon diputus di tengah kerusuhan yang sedang berlangsung. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan dalam sebuah acara radio Amerika Serikat akan menyerang Iran jika negara tersebut membunuh para demonstran. Aksi demonstrasi dimulai pada 28 Desember lalu akibat krisis ekonomi. Pemirsa, aksi unjuk rasa mengutuk tindakan Agent ICE diwarnai bentrok antara pengunjuk rasa dengan Agent ICE di luar Gedung Federal Bishop Henry Whipple di Minneapolis. Ketegangan meningkat ketika para penegak hukum mengejar dan juga menangkap pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa berorasi dan juga membawa spanduk yang mengutuk aksi penembakan yang dilakukan oleh petugas imigrasi Amerika Serikat. Ratusan petugas keamanan dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Asisten Menteri Keamanan Dalam Negeri Tricia McLaughlin mengatakan 11 orang pengunjuk rasa ditahan. Sementara itu, pemirsa, ribuan orang turun ke jalan-jalan pusat kota Minneapolis pada Kamis malam waktu setempat. Pengunjuk rasa menuntut keadilan dengan membawa spanduk bertuliskan keadilan untuk Renee Nicole Good. Mereka juga menuntut ICE dihapuskan. Ratusan orang berkumpul untuk berdemonstrasi di depan Gedung Putih di Washington DC pada Kamis malam. Mereka turut mengecam penembakan fatal terhadap Renee Nicole Good yang berusia 37 tahun oleh seorang agen ICE di Minneapolis pada Rabu malam. Para pengunjuk rasa melakukan long march di jalan-jalan ibu kota Amerika Serikat sambil meneriakkan slogan-slogan hentikan teror ICE sekarang dan ICE keluar dari DC. Para pengunjuk rasa dilaporkan memblokir salah satu persimpangan utama kota, memaksa penutupan sementara jalan tersebut.
Ensuring that they will die.